Anda ingin menjadi beban bagi anak cucu Anda? Tentu tidak ada satupun di antara kita yang menginginkannya. Tetapi, tanpa persiapan yang matang, masa tua bisa menjadi beban terberat bagi keluarga. Bayangkan, Anda yang dulunya kuat, kini tak bisa mengurus diri sendiri. Anak-anak Anda yang sibuk bekerja dan mengurus keluarga mereka harus meninggalkan segalanya untuk merawat Anda. Kehidupan mereka terhenti, impian mereka terabaikan, hanya karena Anda tidak siap menghadapi usia senja. Ini bukan tentang cinta, ini tentang sebuah tanggung jawab yang seharusnya sudah kita siapkan sejak lama. Jangan sampai masa tua Anda menjadi mimpi buruk, bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang-orang yang paling Anda cintai. Banyak orang berpikir, nanti saja, masih ada waktu. Tapi, waktu tidak menunggu. Banyak kasus, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Jatuh di kamar mandi, lupa minum obat, atau salah makan bisa berakhir di rumah sakit, bahkan lebih buruk dari itu. Percayalah, masa tua yang mandiri bukanlah takdir, melainkan hasil dari persiapan yang bijak. Jadi, jangan lewatkan video ini. Karena di sini, saya akan membongkar rahasia 7 persiapan penting yang wajib Anda lakukan agar bisa hidup mandiri, damai, dan bahagia di usia 80 tahun nanti, tanpa harus bergantung pada siapapun. Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, selamat datang di kanal Sahabat Lansia Sehat. Di sini, kita akan membahas berbagai tips dan ilmu praktis agar kita semua bisa menjalani masa tua dengan penuh martabat dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk klik tombol suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video penting lainnya ya. Saya ingin berbagi sebuah kisah inspiratif yang sangat membekas di hati saya. Ada seorang pasien saya, namanya Ibu Ika, usianya 73 tahun saat itu. Beliau datang ke klinik dengan keluhan, lemas, dan nafsu makan berkurang. Setelah saya periksa lebih lanjut, secara fisik beliau sehat-sehat saja. Namun, yang membuat saya terkejut, ternyata akar masalahnya bukan fisik, melainkan kesepian. Setelah suaminya meninggal, Ibu Ika tinggal sendirian. Anak-anaknya semua sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Setiap hari, beliau hanya duduk di rumah, melamun, dan tidak tahu harus berbuat apa. Rasa kesepian itu begitu hebat hingga mempengaruhi kondisi fisiknya. Saya kemudian mencoba memberikan sebuah resep yang berbeda. Bukan obat, melainkan sebuah tugas. Saya meminta beliau untuk mulai menanam sayur-sayuran di halaman rumahnya. Awalnya beliau ragu. "Apa gunanya, Dok?" katanya. Saya bilang, "Ibu Ika, ini bukan hanya soal sayuran, tapi soal alasan untuk bangun pagi. Tugas ini akan membuat Ibu sibuk, membuat Ibu memiliki sesuatu untuk dinantikan setiap hari." 3 bulan kemudian, Ibu Ika kembali ke klinik dengan wajah yang jauh lebih cerah. Beliau bercerita dengan semangat, "Dokter, saya sekarang punya banyak teman." Ternyata, sayuran yang beliau tanam tumbuh subur dan melimpah. Beliau mulai membagikannya kepada tetangga-tetangganya. Dari situ, tetangga-tetangganya berdatangan, mengobrol, dan membantu merawat kebun kecilnya. Dari kebiasaan sepele ini, Ibu Ika bukan hanya mendapatkan kesibukan, tetapi juga kembali memiliki lingkaran sosial yang kuat. Kehidupannya kembali bermakna. Kisah Ibu Ika mengajarkan saya bahwa hal-hal kecil seperti hobi berkebun bisa menjadi solusi luar biasa untuk masalah besar seperti kesepian yang seringkali menjadi penyebab utama berbagai penyakit di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas 7 persiapan penting yang akan mengubah masa tua Anda menjadi masa-masa paling berharga dalam hidup. 1. Kesehatan tubuh. Kesehatan fisik adalah fondasi utama dari kemandirian di usia senja. Tanpa tubuh yang sehat, semua persiapan lain akan sia-sia. Di usia 80 tahun, kemampuan untuk berjalan tegak, naik turun tangga, atau bahkan sekedar mengambil barang dari lemari atas adalah sebuah kemewahan. Ini semua dimulai dari kebiasaan yang Anda bangun hari ini. Aktivitas fisik tidak harus berat,
Cukup lakukan olahraga ringan secara rutin. Jalan kaki setiap pagi selama 30 menit, bersepeda santai, atau senam peregangan sederhana di rumah bisa menjaga kekuatan otot dan kelenturan sendi. Gerakan ini juga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung yang merupakan organ vital. Selain itu, pola makan seimbang adalah kunci. Banyak lansia cenderung kurang nafsu makan atau hanya makan apa yang mereka suka, padahal kebutuhan nutrisi tidak berkurang. Pastikan asupan protein yang cukup dari ikan, ayam, tahu atau tempe untuk mencegah penyusutan massa otot atau sarkopenia yang umum terjadi pada lansia. Protein membantu menjaga kekuatan dan massa otot yang sangat penting untuk mobilitas. Kemudian jangan lupakan serat dari buah dan sayur. Serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang sering menjadi masalah pada lansia. Konsumsi buah dan sayur berwarna-warni juga memastikan Anda mendapatkan berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Perhatikan juga asupan kalsium dan vitamin D. Tulang cenderung menjadi rapuh seiring bertambahnya usia, sehingga resiko osteoporosis meningkat. Konsumsi susu, yogurt, atau suplemen kalsium sesuai rekomendasi dokter. Paparan sinar matahari pagi juga penting untuk membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan dalam penyerapan kalsium. Manajemen obat juga menjadi hal yang sangat krusial. Jika Anda memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, pastikan Anda minum obat sesuai jadwal dan dosis yang ditentukan oleh dokter. Menggunakan alarm di ponsel atau kotak obat mingguan bisa menjadi cara sederhana untuk memastikan Anda tidak pernah melewatkan dosis. Terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan hanya datang ke dokter saat sakit. Lakukan pemeriksaan darah, tekanan darah, dan cek kolesterol secara berkala. Deteksi dini terhadap penyakit dapat mencegah kondisi kecil berkembang menjadi masalah besar yang membutuhkan penanganan lebih rumit. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. 2. Rumah dan lingkungan yang aman. Rumah yang aman adalah benteng pertama Anda dari kecelakaan. Statistik menunjukkan jatuh adalah penyebab utama cedera pada lansia. Dan seringkali kecelakaan ini terjadi di dalam rumah sendiri. Satu kali jatuh bisa menyebabkan patah tulang pinggul atau cedera kepala yang sulit sekali pulih. Oleh karena itu, memastikan lingkungan tempat tinggal Anda aman adalah prioritas utama. Lantai yang tidak licin adalah hal paling mendasar. Gunakan karpet anti-slip di area yang sering basah seperti kamar mandi dan dapur. Pasang pegangan tangan di dinding, terutama di dekat toilet atau di sepanjang koridor, untuk memberikan stabilitas ekstra saat berjalan. Pencahayaan yang memadai juga sangat krusial. Pastikan setiap ruangan, tangga, dan lorong memiliki pencahayaan yang terang. Gunakan lampu sensor gerak di area yang jarang dilewati pada malam hari, agar Anda tidak perlu meraba-raba dalam gelap. Selain itu, perhatikan penempatan furnitur dan barang-barang di rumah. Jangan biarkan kabel-kabel bertebaran yang bisa menjadi jebakan. Pastikan jalur berjalan bebas dari halangan. Barang-barang yang sering Anda gunakan, seperti remote TV atau kacamata, harus berada di tempat yang mudah dijangkau tanpa harus memanjat atau membungkuk terlalu jauh. Keamanan di luar rumah juga penting. Jika Anda masih sering beraktivitas di luar rumah, pastikan area di sekitar rumah bebas dari lumut atau permukaan yang tidak rata. Pemasangan pegangan tangan di tangga depan rumah juga akan sangat membantu. Memasang alarm darurat atau bel sederhana juga merupakan ide yang sangat baik. Jika Anda tinggal sendiri, memiliki tombol darurat yang bisa dipakai sebagai kalung atau gelang akan memberikan rasa aman ekstra. Tombol ini bisa terhubung langsung dengan keluarga atau layanan darurat terdekat saat Anda membutuhkannya. Ingat, rumah yang aman bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang orang-orang di dalamnya. 3. Dukungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan akan interaksi dan hubungan tidak berkurang seiring bertambahnya usia, justru menjadi lebih penting. Rasa kesepian bisa sama mematikannya dengan penyakit fisik. Secara medis, kesepian kronis dapat meningkatkan risiko depresi, penyakit jantung, dan bahkan melemahkan sistem imun. Oleh karena itu,
Menjaga lingkaran sosial yang kuat adalah bagian tak terpisahkan dari persiapan hidup mandiri. Jaga komunikasi dengan keluarga. Bahkan jika anak dan cucu Anda tinggal jauh, manfaatkan teknologi seperti panggilan video atau pesan singkat. Berbagi cerita, mendengar kabar mereka, dan merasa dicintai akan memberikan dorongan emosional yang sangat besar. Jangan ragu untuk meminta mereka datang berkunjung atau Anda yang mengunjungi mereka jika memungkinkan. Bangun hubungan baik dengan tetangga. Mereka adalah orang-orang terdekat yang bisa Anda andalkan dalam situasi darurat. Sapa mereka setiap pagi, tawarkan bantuan kecil jika diperlukan, atau sekadar mengobrol di teras. Interaksi kecil ini membangun fondasi kepercayaan dan persahabatan yang tak ternilai harganya. Bergabunglah dengan komunitas atau klub. Banyak komunitas lokal seperti arisan, pengajian, klub membaca atau kelompok hobi yang sangat ramah terhadap lansia. Bergabung dengan kelompok ini akan membuat Anda bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama. Ini adalah cara yang efektif untuk memperluas lingkaran sosial Anda di luar keluarga dan tetangga. Tetaplah aktif dalam acara sosial. Jangan menolak undangan untuk datang ke pernikahan, acara ulang tahun, atau acara reuni. Acara-acara ini adalah kesempatan emas untuk bersilaturahmi, berbagi cerita, dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Manfaatkan media sosial dengan bijak. Jika Anda nyaman menggunakannya, media sosial bisa menjadi alat yang bagus untuk tetap terhubung dengan teman-teman lama atau bahkan menemukan teman baru yang memiliki hobi serupa. Namun, ingatlah untuk selalu berhati-hati dan menjaga privasi Anda. Terakhir, pertimbangkan untuk menjadi sukarelawan. Banyak organisasi yang membutuhkan bantuan dari lansia yang memiliki pengalaman dan kebijaksanaan. Menjadi sukarelawan akan membuat Anda merasa berguna, bertemu dengan orang-orang baru, dan memberikan makna baru dalam hidup Anda. 4. Keuangan yang terencana. Kebebasan finansial di masa tua adalah ketenangan pikiran. Anda tidak ingin terus-menerus khawatir tentang tagihan atau biaya pengobatan yang tak terduga. Keuangan yang tidak terencana bisa menjadi sumber stres terbesar yang merusak kesehatan mental dan fisik Anda. Oleh karena itu, memastikan finansial Anda aman adalah langkah penting dalam persiapan hidup mandiri. Buatlah rencana pensiun yang jelas. Jika Anda belum memiliki dana pensiun, mulailah menabung dari sekarang. Tetapkan target berapa jumlah uang yang Anda butuhkan untuk hidup nyaman setiap bulannya. Pertimbangkan semua pengeluaran, mulai dari biaya makanan, listrik, air, hingga biaya kesehatan yang mungkin meningkat seiring usia. Alokasikan dana darurat khusus. Dana ini sangat penting untuk menutupi biaya-biaya yang tidak terduga, seperti biaya rumah sakit, perbaikan rumah yang mendesak, atau biaya pengobatan yang mahal. Menyisihkan sebagian uang setiap bulan untuk dana darurat ini akan memberikan rasa aman yang tak ternilai harganya. Hindari utang, terutama di usia senja. Utang bisa menjadi beban yang sangat berat dan menghancurkan ketenangan pikiran Anda. Jika Anda memiliki utang, buatlah rencana untuk melunasinya secepat mungkin sebelum Anda memasuki masa pensiun. Kelola aset Anda dengan bijak. Jika Anda memiliki properti atau aset lain, pertimbangkan untuk mengelolanya agar bisa menjadi sumber penghasilan pasif. Misalnya, menyewakan sebagian properti atau berinvestasi dalam instrumen yang aman dan terpercaya. Namun selalu berhati-hati dan konsultasikan dengan ahli finansial jika Anda tidak yakin. Manfaatkan program pemerintah atau bantuan sosial. Di beberapa negara, pemerintah menyediakan berbagai bantuan atau tunjangan untuk lansia. Cari tahu apakah Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena ini bisa sangat membantu dalam menutupi biaya hidup sehari-hari. Buatlah anggaran bulanan. Tuliskan semua pengeluaran dan pemasukan Anda setiap bulannya. Ini akan membantu Anda melacak di mana uang Anda pergi dan mengidentifikasi area di mana Anda bisa menghemat. Mengelola uang dengan disiplin akan memberikan kontrol penuh atas kehidupan finansial Anda. Terakhir, bekerja sama dengan keluarga. Berbicaralah secara terbuka dengan anak-anak Anda tentang kondisi finansial Anda. Ini akan membantu mereka memahami situasi Anda dan mencegah kesalahpahaman di masa depan. Keterbukaan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. 5. Kesehatan mental dan makna hidup. Hidup harus memiliki makna, terlepas dari usia. Banyak lansia yang merasa kehilangan semangat hidup setelah pensiun. Mereka merasa tidak lagi berguna karena tidak lagi memiliki pekerjaan. Padahal, masa tua adalah waktu yang tepat untuk menemukan kembali gairah dan hobi yang tertunda. Temukan kembali hobi Anda,
Mungkin dulu Anda suka melukis, bermain musik, atau berkebun, tetapi tidak punya waktu. Sekarang adalah saatnya untuk kembali menekuni hobi-hobi tersebut. Hobi akan mengisi waktu luang Anda dengan cara yang positif dan produktif. Menjaga pikiran tetap aktif juga sangat penting. Bacalah buku, dengarkan podcast, atau bahkan belajarlah hal baru, seperti menggunakan ponsel pintar atau tablet. Jangan biarkan otak Anda pensiun. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terus belajar dapat membantu mencegah demensia. Berikan kontribusi kepada orang lain. Rasa berguna adalah vitamin terbaik untuk jiwa. Anda bisa menjadi relawan di panti jompo, mengajar anak-anak mengaji, atau sekedar berbagi cerita dengan cucu. Tindakan-tindakan kecil ini akan membuat Anda merasa dihargai dan memiliki tempat di masyarakat. Bersyukur setiap hari. Cobalah untuk membuat jurnal syukur setiap malam. Tuliskan 3 hal positif yang terjadi pada hari itu. Ini akan membantu Anda fokus pada hal-hal baik dalam hidup dan mengurangi pikiran negatif. Jaga tidur yang cukup. Kurang tidur dapat berdampak besar pada kesehatan mental. Usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam. Jika Anda memiliki masalah tidur, konsultasikan dengan dokter. Jangan ragu mencari bantuan profesional. Jika Anda merasa kesepian, sedih, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu Anda nikmati, jangan sungkan untuk berbicara dengan psikolog atau psikiater. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. 6. Keterampilan dan pengetahuan. Tetaplah menjadi pembelajar. Dunia terus berubah, dan tidak ada alasan untuk kita berhenti mengikuti perkembangannya. Memiliki keterampilan baru, bahkan yang sederhana, akan membuat hidup Anda jauh lebih mudah dan mandiri. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kepercayaan diri. Kuasai teknologi sederhana. Belajarlah cara menggunakan ponsel pintar untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui WhatsApp atau panggilan video. Memahami cara menggunakan aplikasi peta juga bisa sangat membantu saat Anda ingin pergi ke suatu tempat sendirian. Tingkatkan pengetahuan tentang kesehatan diri sendiri. Anda adalah ahli terbaik untuk tubuh Anda sendiri. Pahami kondisi medis Anda, tahu kapan harus ke dokter, dan jangan pernah menunda-nunda pemeriksaan rutin. Menjadi proaktif terhadap kesehatan Anda adalah investasi terbaik. Belajar keterampilan praktis. Anda bisa belajar memasak resep baru, menjahit pakaian yang sobek, atau melakukan perbaikan kecil di rumah. Keterampilan ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberikan rasa bangga karena bisa melakukan sesuatu sendiri. Ikutlah kelas atau workshop. Banyak pusat komunitas atau perpustakaan yang menawarkan kelas gratis untuk lansia, seperti kelas melukis, menjahit, atau bahkan kelas komputer dasar. Mengambil kelas ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi cara yang bagus untuk bersosialisasi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Mungkin Anda selalu ingin belajar menari atau bermain alat musik. Masa pensiun adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan impian-impian ini. Ketakutan terbesar adalah penyesalan di kemudian hari karena tidak pernah mencoba. Manfaatkan YouTube atau platform online lainnya. Ada banyak sekali video tutorial gratis tentang hampir semua hal yang ingin Anda pelajari. Anda bisa belajar cara memasak, merawat tanaman, atau bahkan mengedit foto dari video-video ini. 7. Teknologi sederhana. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah hidup. Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi. Cukup kuasai alat-alat yang paling relevan. Menggunakan teknologi dengan bijak dapat meningkatkan kemandirian dan keselamatan Anda secara signifikan. Gunakan alarm pengingat obat di ponsel. Ini adalah fitur sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Jika Anda memiliki banyak obat yang harus diminum pada waktu yang berbeda, atur alarm dengan label yang jelas. Ini akan memastikan Anda tidak pernah melewatkan dosis. Pertimbangkan untuk menggunakan perangkat medis pintar. Ada perangkat yang bisa mengukur tekanan darah atau kadar gula darah dan mengirimkan datanya langsung ke ponsel anak Anda atau dokter. Ini memberikan ketenangan pikiran bagi Anda dan keluarga bahwa kondisi kesehatan Anda selalu terpantau. Pasang tombol darurat atau sistem peringatan. Jika Anda tinggal sendiri, tombol darurat yang bisa dipakai sebagai kalung atau gelang adalah investasi yang sangat berharga. Jika Anda jatuh atau mengalami kondisi darurat, Anda bisa menekan tombol ini untuk meminta bantuan dengan cepat.
Gunakan aplikasi pengantar makanan. Jika Anda merasa lelah untuk memasak, Anda bisa memesan makanan dari aplikasi seperti GoFood atau GrabFood. Ini adalah solusi praktis yang memastikan Anda tetap mendapatkan asupan makanan yang layak. Gunakan layanan perbankan online. Membayar tagihan listrik atau air secara online akan menghemat waktu dan tenaga Anda. Anda tidak perlu lagi pergi ke loket pembayaran dan mengantre. Manfaatkan fitur panggilan video. Teknologi ini memungkinkan Anda untuk melihat wajah anak dan cucu Anda, bahkan jika mereka berada di luar kota atau luar negeri. Ini akan membuat Anda merasa lebih dekat dengan mereka dan mengurangi rasa kesepian. Gunakan fitur voice assistant. Perangkat seperti Google Home atau Alexa bisa sangat membantu. Anda bisa meminta mereka untuk menyetel musik, membacakan berita, atau bahkan mengingatkan Anda tentang janji temu hanya dengan suara. Ini mempermudah hidup Anda, terutama jika Anda kesulitan menggunakan layar sentuh. Untuk menjaga kesehatan, terutama terkait nutrisi, saya punya beberapa saran praktis. Pastikan Anda mengkonsumsi minimal 1 liter air per hari untuk menjaga hidrasi. Jika Anda kesulitan makan karena nafsu makan berkurang, coba konsumsi makanan yang lembut dan padat nutrisi, seperti bubur ayam atau sup. Tambahkan sedikit protein seperti telur atau ikan yang dihaluskan. Untuk menjaga asupan vitamin, cobalah membuat jus sayuran hijau dan buah-buahan. Cukup blender bayam, wortel, dan apel dengan sedikit air. Minum 1 gelas setiap pagi. Ini akan membantu menjaga kekebalan tubuh Anda. Jangan lupa, selalu konsultasikan dengan dokter Anda tentang suplemen yang mungkin dibutuhkan seperti vitamin D atau kalsium untuk memastikan takaran yang aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Jadi, mari kita rangkum kembali. Masa tua yang mandiri bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari persiapan yang matang dan berkesinambungan. Dari mulai menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga dan pola makan yang baik, memastikan rumah dan lingkungan aman dari resiko kecelakaan, hingga membangun jaringan sosial yang kuat. Jangan lupakan juga pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan menjaga kesehatan mental dengan menemukan kembali makna hidup. Terus belajar dan manfaatkan teknologi sederhana untuk mempermudah hidup Anda sehari-hari. Semua persiapan ini adalah investasi terbesar yang bisa Anda lakukan untuk diri Anda sendiri dan juga untuk ketenangan pikiran keluarga Anda. Ingat, masa tua yang bahagia adalah hak setiap orang, dan Andalah yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Jadi, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah Anda sudah mulai mempersiapkan 7 hal ini? Atau mungkin ada hal lain yang sudah Anda lakukan? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan biarkan masa tua menjadi beban. Mari kita ubah menjadi masa-masa paling berharga dalam hidup. Bagikan video ini kepada teman-teman lansia Anda, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.